Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Muhammad Fahrul, Indah Wulansari, Muhammad Taufik Enreh, Santi Padendenan, dan Nurul Inayah Abrar. Kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai desain memori utama semikonduktor dalam mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Perkenalkan, saya Nurul Inayah Abrar sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi yang pertama, yaitu parameter memori. Parameter memori terbagi menjadi 4, yaitu kapasitas, kecepatan, latensi, dan bandwidth. Kemudian operasi memori secara umum. Setiap sistem memori memerlukan beberapa jenis saluran input dan output untuk melaksanakan fungsi-fungsi berikut. Pertama, memilih alamat memori yang akan diakses untuk operasi baca atau operasi tulis. Kedua, memilih operasi baca atau operasi tulis untuk dilaksanakan. Ketiga, mensuplai data input untuk menyimpan dalam memori ketika operasi penulisan. Keempat, menahan data output yang berasal dari memori ketika operasi pembacaan. Kelima, enable atau disable memori agar memori akan merespon masukan alamat dan perintah baca dan tulis. Kemudian operasi memori secara umum, yang pertama masukkan alamat, kedua masukkan R per W, ketiga enable memori. Selanjutnya yaitu klasifikasi memori. Memori diklasifikasikan berdasarkan 4 hal, yaitu 1. Kemampuan baca tulis, 2. Metode akses, 3. Mode-mode penggunaan dan fungsi, 4. Teknologi memori. Yang pertama itu kemampuan baca tulis. Memori ROM atau read-only memory hanya boleh dibaca oleh CPU. Memori baca tulis dapat melakukan operasi baca dan tulis. Dalam industri komputer, memori semikonduktor baca tulis dengan istilah RAM diganti dengan RWM. Walaupun secara teknik ROM semikonduktor juga adalah memori akses acak atau random access memory. Yang kedua itu metode akses. Metode akses merujuk pada mekanisme perbedaan pengaksesan lokasi dalam memori. Pada metode akses ini, memori dibedakan menjadi 3, yaitu memori akses acak, memori akses urut, dan memori akses semi acak. Yang ketiga yaitu mode-mode penggunaan dan fungsi. Klasifikasi ini berdasarkan pada peranan memori pada komputer. Pada dasarnya, ada 5 peranan memori dalam hubungannya dengan CPU, yaitu register internal, memori utama, memori sekunder, memori cache, dan memori virtual. Yang keempat yaitu teknologi memori. Berdasarkan teknologi, memori dibedakan menjadi memori inti magnetik dan memori semikonduktor. Selanjutnya yaitu arsitektur ROM. Yang pertama itu larik register. Larik register menyimpan data yang telah diprogram ke dalam ROM. Setiap register menyimpan word 8 bit. Kita dapat menetapkan posisi setiap register pada sebuah baris dan kolom khusus. Setiap register mempunyai 2 saluran masuk enable atau dilambangkan dengan E. Keduanya harus dalam keadaan high supaya data di register dapat ditempatkan pada bus. Yang kedua itu decoder alamat. Kode alamat A3, A2, A1, A0 yang digunakan menentukan isi register 8 bit mana dalam larik yang akan ditempatkan pada bus data atau dalam keadaan enable. Bit-bit alamat A1, A0 diumpankan ke decoder yang akan mengaktifkan atau memilih satu saluran baris pilih, dan bit-bit alamat A3, A2 diumpankan pada decoder kedua yang akan mengaktifkan atau memilih satu saluran kolom pilih. Yang ketiga itu penyangga output. Register yang di-enable oleh masukan alamat akan menempatkan data pada bus data. Data ini diumpankan ke penyangga output yang akan melewatkan data ke keluaran data eksternal. Hal ini disediakan dengan CS sama dengan low. Jika CS sama dengan high, maka penyangga output berada dalam keadaan impedansi tinggi atau tri-state, dan D7 sampai D1 akan mengambang. Selanjutnya yaitu pewaktuan ROM. Berikut gambar pewaktuan khas untuk operasi baca sebuah ROM. Ketika terjadi operasi pembacaan, terdapat waktu tunda perlambatan atau propagation delay antara pemberian sebuah input ROM dan kemunculan data pada output. Waktu tunda ini disebut waktu akses TACC, yang merupakan pengukuran kecepatan operasi ROM. Waktu akses digambarkan secara grafis dengan bentuk gelombang pada gambar 714. Waktu tunda antara T1 yaitu ketika alamat baru menjadi valid, dan T3 ketika keluaran data menjadi valid adalah waktu akses TACC. Waktu akses ROM bipolar khas berada dalam rentang 30 sampai 90 ns. Waktu akses untuk perangkat-perangkat NMOS dalam rentang 35 sampai 500 ns. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ROM. Jenis-jenis ROM dibedakan menjadi 5, yaitu MROM,
PROM, EPROM, EEPROM, dan memori flash. Yang pertama yaitu MROM. Memori MROM atau Mask Programmed Read Only Memory adalah memori yang isinya diprogram oleh pabrik secara tersembunyi di perusahaan pembuatnya, di mana isinya dipesan oleh pembeli. MROM diprogram satu kali saja dan selanjutnya hanya dapat dibaca dan tak dapat dihapus. Yang kedua yaitu PROM. PROM atau Programmable Read Only Memory adalah memori yang dapat diprogram oleh pemakai atau customer menggunakan PROM programmer sesuai dengan keinginannya. Chip PROM hanya dapat diprogram sekali saja dan isinya tak dapat dihapus. Yang ketiga yaitu EPROM. EPROM atau Erasable Programmable Read Only Memory merupakan memori yang selain dapat diprogram juga dapat dihapus. Penghapusan EPROM dilakukan secara keseluruhan karena tidak dapat dilakukan penghapusan pada sebagian lokasi tertentu saja. Yang keempat yaitu EEPROM. Memori EEPROM atau Electrically Erasable Programmable ROM atau dikenal juga dengan nama EAROM atau Electrically Alterable ROM diprogram dan dihapus secara listrik atau menggunakan listrik. Memori ini dapat dihapus dan diprogram ulang sekitar 10.000 kali. Yang kelima yaitu memori flash. Memori flash adalah sebuah EEPROM jenis khusus yang dapat dihapus dan diubah dalam blok pada suatu operasi besar atau seperti kilat. Penggunaannya terpisah dari komputer, digunakan pada sejumlah peralatan seperti mobile phone, kamera digital, LAN switch, dan sebagainya. Aplikasi ROM yang pertama, firmware, yang kedua, memori bootstrap, yang ketiga, tabel-tabel data, yang keempat, pengonversi data, yang kelima, pembangkit fungsi. RAM semikonduktor. Sebutan RAM atau Random Access Memory berarti lokasi alamat memori di mana saja dapat diakses, semudah mengakses lokasi alamat lainnya dalam memori tersebut tanpa ada perbedaan waktu akses seperti yang terjadi pada memori sekuensial. Banyak jenis memori yang dapat diklarifikasikan sebagai memori akses acak, tetapi jika istilah RAM digunakan pada memori semikonduktor, maka umumnya berarti memori baca atau tulis, atau RWM (Read to Write Memory) sebagai lawan dari ROM. Kemudian arsitektur semikonduktor. Ada dua jenis memori semikonduktor baca atau tulis, yaitu memori statik atau Static Random Access Memory atau disingkat SRAM, dan memori dinamik atau Dynamic Random Access Memory disingkat DRAM. Memori DRAM mempunyai kepadatan kemasan yang baik dan murah, karena itu digunakan untuk memori utama. Arsitektur semikonduktor yang pertama operasi baca, yang kedua operasi tulis, yang ketiga pemilihan chip, yang keempat penyemat input atau output static RAM atau SRAM. Sel-sel memori SRAM pada dasarnya adalah sejumlah flip-flop yang akan tetap pada suatu keadaan yang diberikan atau menyimpan bit secara permanen selama catu daya yang diberikan tidak terputus. Ke depan kita akan membahas dynamic ROM atau DRAM yang menyimpan data sebagai muatan pada kapasitor. Dengan RAM, data yang tersimpan secara perlahan-lahan akan hilang karena adanya kehilangan muatan kapasitor, sehingga diperlukan penyegaran ulang secara periodik atau mengisi kembali kapasitor. Selanjutnya static RAM atau SRAM dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama pewaktuan SRAM, 2 siklus baca, 3 siklus tulis, 4 IC SRAM aktual, 5 desain modul-modul SRAM. Selanjutnya dynamic RAM atau DRAM. RAM dinamik dipabrikasi menggunakan teknologi MOS dan untuk kapasitas besar, kebutuhan daya rendah, dan kecepatan operasi menengah. Telah disebutkan sebelumnya bahwa tidak seperti RAM statik yang menyimpan informasi dalam flip-flop, RAM dinamik menyimpan 1 dan 0 sebagai muatan pada sebuah kapasitor MOS kecil atau kas beberapa picofarad. Dynamic RAM dibagi menjadi 3, yaitu pertama penyegaran ulang DRAM, kedua penyegaran ulang baris, 3 multiplexing alamat baris dan kolom. Yang pertama memperbesar ukuran WOR, kedua memperbesar kapasitas. Alokasi memori utama. Keseluruhan ruang memori utama tidak dapat diperuntukkan bagi penggunaan program saja karena alasan-alasan berikut. Yang pertama, beberapa ruang memori untuk memberikan jatah alamat bagi I/O port dalam sebuah skema memori MyPad I/O. Kedua, pada beberapa sistem sebagian
dari memori utama dicadangkan sebagai video buffer atau dikenal juga sebagai memori layar. Cukup sekian materi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.